Saya adalah Fahma dengan NIM 201504043 dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian postur atau tipologi dan macam-macam postur dalam berkomunikasi. Postur atau tipologi. Secara bahasa, postur adalah sikap tubuh atau sikap badan. Postur yaitu posisi tubuh ketika berdiri atau duduk. Cara seseorang memposisikan tubuhnya saat berbicara banyak menyampaikan sikapnya. Postur manusia dapat memberikan petunjuk tentang kondisi psikologis dan emosi orang-orang yang terlibat di dalam proses komunikasi nonverbal. Postur juga bisa mengidentifikasi karakter, temperamen, kondisi emosi, dan sikap seseorang. Yang kedua, menurut Mahrabian, ada 3 makna pesan postur pada saat melakukan komunikasi. Imediasi, power, dan responsif. Imediasi yaitu ungkapan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Contohnya, jika postur seseorang condong ke arah lawan bicaranya, maka itu menunjukkan kesukaan atau penilaian positif. Power yang mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Dan responsif, yaitu individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan baik itu negatif ataupun positif. Postur dapat digunakan untuk menentukan tingkat perhatian, perbedaan status, dan tingkat kesukaan seseorang terhadap orang lain yang tergantung pada keterbukaan tubuh. Postur tubuh bisa berubah tergantung pada situasi. Contohnya, ketika seseorang berada dalam situasi yang mengancam, maka tubuh seseorang akan mengencang dan menjadi kaku. Postur tidak hanya mempengaruhi kesan dan citra seseorang. Bahasa tubuh pun dapat dipengaruhi oleh pola pikir seseorang. Misalnya, orang yang memiliki postur tegak memiliki kecenderungan yang optimis. Ia akan menganggap kegagalan merupakan jalan menuju kesuksesan dan sebuah tantangan. Macam-macam postur dalam komunikasi. Para ahli mengatakan bahwa ada 2 postur dalam komunikasi. Yang pertama, postur tertutup dan postur terbuka. Postur terbuka yaitu artinya mencerminkan tingkat kepercayaan atau penerimaan seseorang terhadap orang lain. Postur terbuka digunakan untuk mengkomunikasikan keterbukaan atau minat pada seseorang. Postur tertutup artinya upaya melindungi dengan menggunakan tangan dan bagian-bagian yang mudah terkena bahaya yang bisa mematikan seperti perut, dada, organ vital, dan tenggorokan. Postur tertutup dapat menunjukkan perasaan khawatir, curiga, dan berhati-hati dan menyiratkan ketidaknyamanan atau ketidaktertarikan. Nah, dari 2 postur macam tadi, dapat disimpulkan bahwa pola gerakan tubuh tertentu merupakan indikasi emosi. Dalam penggunaan bahasa non-isyarat dapat menentukan emosi hanya dari gerakan tubuh. Contohnya, sebuah kemarahan yang ditandai oleh pergerakan seluruh tubuh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Octaviana dengan NIM 201504040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori postur di dalam komunikasi. Menurut James pada tahun 1932 mengidentifikasi ada 4 kategori postur tubuh, yaitu yang pertama forward lean, yang kedua drawing back, yang ketiga expansion, yang keempat forward leaning through. Yang pertama forward lean, condong ke depan, yaitu menunjukkan makna penuh perhatian. Yang kedua, drawing back, menarik diri ke belakang, atau turning away, pergi, membalikkan badan atau kepala, yang bermakna negatif dan penolakan. Yang ketiga, expansion,
mengembangkan tubuh atau anggota badan yang bermakna bangga dan sombong. Dan yang keempat, forward leaning turn, tubuh condong ke depan yang berciri-ciri kepala menunduk, bahu terkulai, dan dada menekuk, yang bermakna depresi, sedih, dan putus asa. Albert Maharabian berpendapat makna postur yang terdapat pada bagian tubuh terbagi 3. Yang pertama, sikap kepala menarik dagu ke dalam. Dengan menarik dagu ke dalam berarti leher terlindungi, menunjukkan adanya sikap rasa aman dan yakin pada diri sendiri serta siap memperhatikan lingkungan dan bertindak. Yang kedua, bagian badan berhubungan dengan pernapasan, membesarkan dan menyempitkan rongga dada. Membesarkan rongga dada berarti menyombongkan diri, kesediaan untuk bertindak, sedangkan menyempitkan rongga dada berarti penakut, tidak pernah gembira dan pasif. 3. Bahu mengangkat bahu, perasaan terancam. Artinya tidak yakin pada diri sendiri atau merasa tidak pasti. Menurunkan bahu berarti perasaan bebas, yakin atas diri sendiri.